Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi, dan ini sudah tema yang ketiga ya, baru tema yang ketiga dari kitab 2 Raja-Raja. Kita ambil tema dulu mengenai teguran dari nabi-nabi, khususnya di sini Elisa ya. Nabi Elisa ini kita tahu mengenakan mantelnya Elia ya. Artinya ministry daripada Elia itu diteruskan oleh Elisa ya. Walaupun tentu berbeda. Elisa minta double porsi ya daripada spiritnya Elia. Jadi setiap Elia terus itu, Elia itu belum ministrinya belum berhenti ya, sampai pemulihan segala sesuatu malah ya. Jadi setiap zaman Elia selalu ada tampil ministrinya ya. Tapi spiritnya tentu berbeda. Ya, ada yang barangkali ya kayak Elisa sampai double porsi, ada yang separuhnya begini atau yang bagaimana lah. Pendeknya, bahkan dalam zaman gereja ini, orang-orang yang mengenakan mantel atau jubahnya Elia itu masih ada. Karena pelayanan Elia itu juga dinubuatkan dalam Maleakhi 4 bagian terakhir itu. Yaitu dia akan memulihkan hati bapa kepada anak dan anak kepada bapa. Ya. Ini memang sesuai dengan perjanjian baru yang bersifat bapa dengan anak. Nanti kita akan lihat itu. Nah, jadi hari ini kita akan bahas teguran para nabi ini ya, yang mengenakan mantel atau jubah Elia. Karena Elia ini dulu saya pikir ya nabi-nabi hanya ya menegur begitu aja gitu, asalnya menegur dosa-dosa secara atau ketidakadilan sosial atau apa. Tapi ternyata enggak seperti itu ya. Saya pikir hanya ya kondisi sosial ya, peribadatan yang bagaimana yang terkait dengan sosial lah, penindasan yang kaya terhadap yang miskin dan sebagainya ya. Padahal ternyata nabi-nabi itu atau khususnya pelayanan Elia ini lebih dalam dari itu. Ini saya ada satu buku, saya dapat berkat dari buku ini, Hasil Bullock ya. Dia mengatakan ya di halaman 32, para nabi bukan pembaharu sosial katanya. Ya. Mereka adalah pembaharu teologis. Jadi bukan soalannya ya tentu para nabi termasuk Elia juga menegur soal-soal yang bersifat sosial ya. Tapi mereka sebenarnya adalah pembaharu teologis karena motivasi dasar mereka dihasilkan dalam komitmen mereka terhadap hukum-hukum Allah yang mendasar. Ini buku ini ya, pakai itu ya. Ini kalau saya terjemahan jadi begini nih. Karena motivasi dasar mereka dihasilkan dalam komitmen mereka terhadap perjanjian Elohim yang mendasar. Jadi bersifat teologis, teguran-teguran itu adalah suatu teguran supaya secara teologis ya itu terjadi pemulihan. Bukan hanya persoalan-persoalan sosial. Nah, coba dulu kita lihat ya, kasus Elia dulu lah ya. Elia ini negor itu Raja Ahab ya. Karena Ahab ini sudah menyembah Baal ya, karena dia Jezebel itu istrinya itu membujuk dia. Dan akhirnya seluruh Israel jadi menyembah Baal juga ya. Nah, Elia langsung dia berhadapan dengan nabi-nabi ini, 450 itu, yang ini Elia sendiri. Kelihatannya konfrontasinya cuma masalah Baal itu. Tapi sebenarnya di balik itu ada persoalan teologis yang parah yang dibikin kegagalan si Israel ini, si Ahab ini. Yaitu soal perjanjian. Ya. Perjanjian itu makanya itu sejarah Deuteronomistik itu dia dasarnya perjanjian Musa. Perjanjian Musa itu jelas. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jangan ada ilah lain.
di hadapanku. Ya. Itu perjanjian. Nah, dan si Elia itu menegur dan menantang dengan keras nabi-nabi Baal ini yang mayoritas ya, yang dapat makan dari meja Jebel, itu dalam rangka atau motivasi dasarnya itu adalah teologis, dalam arti memulihkan perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa. Jadi bersifat teologis dia, nabi-nabi Elia itu ya. Elisa juga begitu, ya. Tegurannya juga bersifat teologis dia, bukan Elisa juga tentu dia bicara juga soal sosial itu, ya. Nah coba dulu kita lihat Elisa ya, teguran Elisa ini ya. 2 Raja-Raja pasal 3. Nah ini kasusnya Raja Yoram ngajak Raja Yosafat ya berperang melawan Moab karena Moab ini memberontak. Kemudian dengan Raja Edom juga, mereka 3 raja ikut. Jadi Yoram ini anaknya Ahab ini. Ini nggak beres ini. Tapi kalau Yosafat Raja Yehuda itu raja yang bagus. Ya walaupun belum enggak dibilang seperti Daud, enggak begitu, tapi dia raja yang baik lah. Karena ada Raja Edom. Nah mereka berkumpul mau berperang terhadap Moab, atau mereka kekurangan air. Tiba-tiba di sini Raja Israel bilang, wah celaka, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Nah tapi kalau Yosafat ya kan dia raja baik ya, dia langsung bertanya, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan. Nah baru dia orang bilang di situ, ada di sini Elisa bin Shafat. Terus Yosafat bilang, memang padanya ada firman Tuhan. Datanglah mereka bertiga ini, raja-raja ini kepada Nabi Elisa. Terus Elisa bilang begini, berkata Elisa kepada Raja Israel, kepada Joram ini anak Ahab ya, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada nabi ibumu. Ini kan keras ini ya. Orang datang mau cari firman Tuhan, ya, ingin tanya petunjuk Tuhan di mana. Elisa langsung bilang, ngapain apa urusan saya dengan kamu? Katanya. Kamu pergi sana, cari nabi-nabi ayahmu dan nabi ibumu. Itu Jebel ibunya. Bukan, tidak harus Jebel ya, tapi itu anak Ahab ya. Nah, terus jawab Raja Israel, jangan begitu, sebab dia membujuk lah. Terus Elisa bilang, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Itu Elisa ngomong sama Raja Yoram ini. Keras sekali. Istilahnya Raja Yoram tuh, kamu tuh tidak ada artinya buat saya, karena kamu sudah menyembah berhala atau Baal. Baik, ya bapakmu begitu, ya ibunya juga begitu, ya. Aku nggak mau kau tanya-tanya tentang firman Tuhan, karena kau tidak menyembah kepada Tuhan, melanggar perjanjian Tuhan, kira-kira begitu. Keras sekali teguran ini bukan lagi keras lah. Udah dia bilang, seandainya Raja Yosafat nggak datang, aku nggak mau peduli dengan kamu. Nah itu udah keras sekali ya. Ada datang orang kalau zaman sekarang datang ke pendeta misalnya, atau kepada pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh memegang perjanjian baru, nanti saya mau singgung itu. Tiba-tiba si pelayan Tuhan ini dia langsung bilang, apa urusannya kamu datang tanya-tanya Tuhan? Kankah kamu sudah melanggar perjanjian baru? Nah kayak gitu. Aku nggak memandang kamu. Luar biasa ini ya, Nabi Elisa ya. Kita harus belajar dulu ini dengan Elisa ini. Banyak nanti kita akan semua. Nah, oke, sekarang coba dulu kita aplikasikan dulu langsung saat ini. Ya. Jangan catatan begini, yang ini kita pegang dulu. Teguran daripada Nabi Elia maupun Elisa yang memakai jubah Elia itu adalah bersifat teologis, karena motivasi dasar mereka itu adalah memegang perjanjian itu. Kalau kasusnya perjanjian lama itu Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa itu adalah, akulah Tuhan Yahweh Elohimmu.
baru yang membawa keluar dari Mesir. Jangan ada ilah lain. Nah, mereka itu menyembah berhala kan. Oke, sekarang kita ke sini. Konteks perjanjian baru. Karena Elia dalam perjanjian baru banyak, tiap zaman tuh ada pelayanan Elia, pelayan Tuhan yang memakai jubah Elia. Udah ngerti ya, maksud saya jubah itu ministrinya seperti ministri Elia yang kita sudah bahas itu, ada 4 itu. Pendeknya yang paling ini yang kita mau bahas sekarang mengenai perjanjiannya itu dan mengenai yang bapak dengan anak itu, yang Malaki 4 itu ya, pelayanan Elia memulihkan kepemimpinan bapak kepada anak, anak kepada bapak. Nah, terus kita lihat dalam konteks perjanjian baru atau saat ini juga lah, ya. Bagaimana ini? Apakah dunia kekristenan masih memegang secara umum ya? Saya ulangi lagi. Apakah secara umum dunia kekristenan masih memegang perjanjian baru tentunya ya? Nah, saya mau jelasin ini, ntar perjanjian baru itu apa. Tapi pertanyaannya dulu ini. Apakah dunia kekristenan secara umum ya masih enggak dia memegang perjanjian baru? Nah, itu. Dan nanti kalau ada nabi-nabi atau orang-orang yang menegur dunia kekristenan, harus, kalau memang benar dia Elia ya, harusnya dia punya motivasi dasar adalah perjanjian itu, perjanjian baru. Ya, kalau ada orang kan yang sakit hati oleh karena dunia kekristenan, ya mungkin dia itu sempat pelayanan di sini, tentu nggak dapat jatah. Ya sakit hati, dia ngomong yang jelek, udah dia keluar dia ngomong yang jelek. Itu bukan negor-negor sana sini. Itu kalau nggak jelek, motivasi dasarnya bukan teologis, bukan soal perjanjian, itu karena dia sakit hati aja. Tersinggung sama sini ini, saya bilang itu bukan begitu. Jangan sembarangan aja jangan kita bilang bahwa setiap orang yang menegur dunia kekristenan itu berarti dia memakai jubah Elia. Jangan dulu ya. Mari kita lihat dulu pelan-pelan perjanjian baru ya itu apa yang dilanggar. Apa dasarnya lah ya. Oke lah, kita ngomong soal perjanjian baru dulu lah ya. Perjanjian baru itu sebenarnya terusan dari perjanjian lama ya. Artinya dalam Yeremia 31 sudah dinubuatkan. Dalam Yeremia 31 ayat 31 itu sudah dinubuatkan bahwa Tuhan akan membuat suatu perjanjian baru kepada Israel dan Yehuda. Jadi perjanjian baru itu khususnya terutama untuk Israel, bukan untuk kita bangsa-bangsa lain. Kita baca dulu ya. Saya lagi. Yeremia 31 ayat 31 ya. Ini perjanjian baru dulu kita lihat ya. Untuk siapa dulu itu? Yeremia 31 ayat 31. Mari kita baca ini ya. Saya pakai ILT ya. Begini. Lihatlah, hari-hari itu tiba firman Yahweh bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru. Perhatikan, dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya, walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka. Ingat ya, perjanjian Yahweh dengan Israel yang diikat itu di Gunung Sinai itu bersifat suami istri. Yahweh sebagai suaminya, Israel sebagai istrinya. Maka itu kalau Israel itu menyembah berhala, punya ilah lain, dia dianggap berzina sebagai suami dan istri ya. Tapi nanti dalam perjanjian baru lain, itu bapak dengan anak. Nanti kita lihat. Oke lah ya, udah gitu. Yesus datang membuat perjanjian loh, Yesus itu di malam terakhir itu ya, disahkan oleh darah Yesus. Yesus buat suatu perjanjian, inilah perjanjian baru yang disahkan oleh darahku. Nah, kalau Musa tuh mercikin semuanya dengan darah, itu sahnya dengan darah ya. Tapi kalau ini perjanjian baru darah Yesus. Nah, dia di Ibrani pasal 8 nih, dikutip nih, perjanjian baru. Apa isinya? Karena banyak dalam kekristenan isinya perjanjian baru aja nggak tahu.
Karena jarang dikhotbahkan. Ya. Malah kadang-kadang di dalam, saya pernah dengar khotbah bikin perjanjian baru, namanya perjanjian berkat katanya. Satu katanya, harus berdoa, biasa gitu, 2 baca Alkitab, 3, yang kelima perpuluhan. Ngawur ini orang ini. Tapi khotbahnya itu pengikutnya banyak. Bikin perjanjian sendiri gitu loh. Ini orang ngawur banget ya. Ini ya perjanjian baru ini. Perhatikan ini yang anak ayat 10 lah ya. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah itu. Ini namanya perjanjian baru khusus Israel kan. Pertama, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka. Dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Ya. Supaya apa, nanti kita lihat efeknya. Pendeknya perjanjian baru itu intinya hukum yang tertulis, hukum Taurat itu, yang 10 itu plus ketetapan dan peraturannya ya. Termasuk itu Taurat itu semua. Ya. Karena Taurat itu berarti ajaran, itu semua berarti ya. Yang kalau orang Yahudi bikin 613 kalau nggak salah ya peraturan itu. Nah, intinya hukum itu ditulis ke dalam batin orang percaya, ke dalam ditulis ke dalam akal budi. Ya. Jadi hukum itu enggak dalam 2 loh batu, tapi dalam batin. Supaya apa? Nah ini dia efeknya. Pertama, aku akan menjadi Elohim bagi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Akibat ditulis hukum itu, hukum yang di loh itu tulis dalam batin, nah jadi begitu. Yang pertama ya. Dan yang kedua, mereka sekali tidak mengajar sesamanya, tiap saudaranya, dengan mengatakan kenallah Yahweh. Sebab semua orang dari yang kecil di antara mereka hingga yang besar di antara mereka akan mengenal aku. Yang kedua ini efeknya akibat tulis hukum ditulis dalam batin, mengenal. Yang tadi ini kan jadi ada kaitan yang luar biasa nih. Kita orang percaya itu Elohimnya Yahweh itu, mereka menjadi umatnya. Yang kedua, mengenal. Ya. Ketiga apa? Ayat 12. Tidaklah akan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dosanya nggak diingat lagi. Ya. Kalau begitu ikat perjanjian itu. Kalau dalam perjanjian lama itu sebenarnya masih simbol-simbol aja itu darah anak domba. Karena anak domba beneran ya. Karena itu nggak bisa menghapus dosa. Kalau yang ini darah Yesus betul-betul dihapus ya. Betul-betul nggak ada lagi. Nah, perjanjian ini dilayankan oleh Petrus dan timnya. Diteruskan ya ketika Yesus mengadakan perjanjian ini dengan umat pilihan Tuhan, muridnya itu. Kemudian pelayanan ini dilayani oleh tim Petrus, ya Petrus, Yakobus, semuanya itu. Matius juga termasuk nulis itu soal kepada orang Yahudi. 3 kali mereka bersaksi kepada Sanhedrin, ditolak tapi ya. Orang Yahudi sampai sekarang belum terima perjanjian baru itu ya. Kemudian Tuhan bangkitkan Paulus untuk membawa perjanjian baru kepada bangsa-bangsa lain. Isinya udah jelas tadi ya. Hukum Taurat orang Yahudi itu ditulis dalam batin orang percaya yang melalui Paulus ini. Dan efeknya ada 3. Kita orang bangsa kafir akan memiliki Elohim Yahweh dan menjadi umatnya. Kedua, bangsa-bangsa kafir yang menerima ya akan percaya, akan mengenal Elohim dalam mengenal batinia ya. Mengenal batinia, bukan mengenal kayak orang Israel jarak jauh begitu. Di Gunung Sinai itu Tuhan di sana, orang Israel di sini, ketakutan mereka. Yang ketiga, dosa-dosa orang kafir ini dihapuskan dalam arti yang sebenarnya. Dilayangkan oleh Paulus ya. Nah, nanti kita lihat masuk ke dalam, ini kan trilogi ya, grup Petrus kepada orang Yahudi melayangkan perjanjian baru, grup Paulus itu ada Titus, Timotius, itu ada semuanya, isi Lukas semua melayangkan perjanjian baru kepada bangsa kafir. Nanti Rasul Yohanes inilah yang tipenya mirip dengan pelayanan Nabi Elia. Mantelnya atau jubahnya Elia itu dipakai oleh Rasul Yohanes. Kenapa demikian? Saya akan sampaikan dulu ini beberapa hal. Coba dulu ya. Kenapa kita bilang bahwa Rasul Yohanes itu memakai mantel
atau ujar mantel terus ya, jubah ya Elia. Nah ini dia, coba dulu Wahyu pasal 22 ayatnya atau ini dah. Bahwa Rasul Yohanes juga nabi, dan tegurannya itu bersifat teologis. Dan yang ditegur itu berhala-berhala, hanya beda. Nanti dulu ya, bentar dulu ya. Lihat dulu Wahyu pasal 22 ayat yang ke-9. Nah, ini dia. Saya baca itu, tapi berkata kepadaku, jangan, ini waktu Rasul Yohanes tersungkur gitu terhadap malaikat yang memberikan pewahyuan pada dia. Terus malaikatnya bilang, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Dan saudara-saudaramu para nabi. Jadi saudara-saudara Yohanes itu para nabi. Nah kan ada kemungkinan kan. Ya Yohanes itu bukan nabi. Tapi saudara-saudaranya yang nabi. Tapi nanti kita lihat dulu semua ini. Semua mereka yang menuruti segala perkataan ini, sembahlah Elohim. Coba dulu kita lihat. Ini istilah saudara-saudaramu. Ya, yang dipakai itu adelpos, istilah Yunaninya, yang berarti juga member of the same religious community. Artinya anggota dari komunitas agama yang sama. Perhatikan kata sama, ya. Juga perhatikan di atas sama seperti engkau, ya. Konteksnya di sini sama. Karena Rasul Yohanes berarti satu bagian dengan yang disebut di belakangnya itu, misalnya aku adalah hamba sama seperti engkau. Sama, Yohanes juga hamba berarti kan. Saudara-saudaramu para nabi. Itu artinya sama di atas. Berarti Rasul Yohanes memiliki ministry kenabian juga di sini. Karena Rasul Yohanes itu 2 kali ministrinya. Yang pertama grup dengan Petrus, dia melayani orang-orang Yahudi. Yang kedua, dia itu memakai mantel Elia untuk menegur gereja-gereja yang sedang jatuh, yang sudah jatuh. Nanti saya kasih tahu dulu apanya. Ingat ya, konteksnya sama seperti. Kemudian yang berikutnya, semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, termasuk Yohanes menuruti. Jadi Rasul Yohanes termasuk dalam kelompok yang pertama itu hamba, yang kedua saudara-saudara para nabi, yang ketiga juga yang menuruti segala perkataan kitab. Jadi kesimpulannya Rasul Yohanes itu termasuk para nabi yang dimaksud oleh si malaikat ini. Nah, kita tahu nabi, kenapa saya bilang Nabi Elia? Karena dia menegur berdasarkan perjanjian itu juga. Rasul Yohanes, tegurannya ini misal, coba dulu kita lihat. Surat 1 Yohanes ya. Surat 1 Yohanes itu surat umum. Ditujukan kepada seluruh gereja-gereja di Asia Kecil yang pada itu sudah jatuh, ya. Karena ajaran Bileam, Nikolaus dan Izabel ini berhala nih. Nanti saya jelasin dulu ini. Tapi surat 1 Yohanes itu surat umum karena dia nggak ditujukan kepada 1-2 orang atau 1-2 komunitas. Nah, dia umum. Dan surat itu jelas bahwa Rasul Yohanes tidak punya lagi persekutuan dengan orang yang dikirimi surat itu. Perhatikan ini ya. Saya bacakan dulu 1 Yohanes ini ya. 1 Yohanes ini, perhatikan dulu yang 1 Yohanes 1 ya. Perhatikan dulu ini. Dikatakan di sini apa yang selalu ada dari semula dan sebagainya itu, dan hidup itu telah dinyatakan. Kemudian apa yang telah kami lihat, ayat 3, telah kami dengarkan, kami sedang memberitakannya kepada kamu. Tujuannya apa? Supaya kamu juga dapat memiliki persekutuan bersama dengan kami. Berarti nggak ada persekutuan itu karena gereja di Asia Kecil sudah jatuh. Sehingga tidak lagi persekutuan dengan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes berada dalam posisi di Pulau Patmos, dikucilkan. Karena firman Tuhan ya. Jadi Rasulullah bilang, ini kami beritakan ini, hayat, life, ya, joy. Kalau kalian menerima itu supaya kita ada persekutuan, fellowship. Jadi surat Rasul secara umum menyampaikan kepada gereja yang sudah jatuh. Inilah bersifat kenabian. Bagian yang terakhirnya, 1 Yohanes 5 itu, hai anak-anak, jagalah dirimu sendiri dari berhala-berhala.
Ya kalau memang gereja nggak ada berhalanya lagi, mau ngapain Yohanes kasih peringatan? Ya, banyak berhalanya, antikristusnya macam-macam. Secara umum itu di Wahyu pasal 2 pasal 3, Rasul Yohanes bilang, barang siapa menang, semua 7 gereja representatif daripada gereja dunia dalam kekristenan itu, 7 gereja itu semuanya sudah jatuh. Makanya dipanggil para pemenangnya, barang siapa menang, barang siapa yang punya telinga untuk mendengar, ya. Jatuhnya kenapa? Ini tiga ajaran Baal ini, tiga ajaran palsu ini apa ini? Inilah berhalanya. Apa itu? Jezebel, terus Bileam, terus Nikolaus. Jezebel ini apa? Ini yang merampas otoritas. Saya udah banyak bicara tentang Jezebel. Saudara bisa mendeteksi Jezebel yang ada dalam dunia kekristenan. Karena dia ngajar. Ini nabiah, kalau dalam kitab Wahyu dia nabiah. Mengajar dia. Mengajar bahwa dalam dunia kekristenan boleh punya jabatan itu. Hierarki. Ya. Kan dia sendiri mengambil otoritas Yesus itu. Dia kerjakan itu. Ini Jezebel pemimpin. Dalam Matius 23 kan jelas Yesus bilang. Kalau orang Yahudi, konteks perjanjian lama memang ada kursi Musa. Ini coba lihat. Matius 23 ini jelas kok ajarannya ini. Ini Matius 23 bilang, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutin karena dia udah punya otoritas. Kata Yesus. Tapi ayat 8, tetapi kamu, itu artinya kebalikannya. Kau nggak punya kursi Musa, ngerti nggak? Kau nggak punya otoritas. Karena otoritas gereja atau tubuh atau organisme itu adalah hayat. Otoritas roh pemberi hidup, life giving spirit. Makanya dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula itu dipimpin roh, ibadah dalam roh dan kebenaran. Ada 70 kali istilah spirit, roh dalam 28 pasal Kisah Para Rasul. Yesus bilang jangan di antara kamu memimpin. Bukan nggak ada pemimpin, ada rasul, nabi, penyelenggaraan, mengajar. Itu Yesus yang berikan itu kepada gereja. Tapi pemimpin ini tidak punya hak apapun, budak ini. Paulus juga bilang, aku ini tawanan roh, dan juga menurut Paulus, rasul-rasul ditempatkan yang paling rendah. Nggak ada apa-apanya itu. Ya. Seperti kotoran malah dibilang itu. Itulah dia. Apa? Rasul Yohanes bilang, ini nih ada berhala nih, Jezebel. Bileam ini dagang ya, gue tahu itu. Kemudian Nikolaus itu yang membenarkan pembelahan apa di sini. Jadi kalau Katolik itu imam, kaum imam, ini umat. Yang kalau Protestan itu pendeta, yang ini jemaat. Padahal semua anggota gereja itu semuanya imam-imam menurut aturan Melkisedek. Karena Yesus itu adalah son of ini dulu saya baca dulu ya. Kejadian pasal 14 ini ya. Abraham itu ya, jika di sini ada Melkisedek. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. El Elyon itu the most high God, Elohim yang maha tinggi. Ya, dan kemudian Abraham juga memberi persembahan persepuluhan dan sebagainya. Terus Yesus itu putra siapa? Nah, dalam Lukas itu ya, Yesus itu dibilang the son of the most high God. Artinya Yesus itu putra daripada El Elyon. Kalau di sini ada jelasin ya. Kalau dalam LA itu cuma Allah aja begitu, kita nggak bisa ketahuan. Makanya saya lebih senang pakai YLT ini. Dia lebih jelas ya. Coba dulu di Lukas ya. Mudah-mudahan saya ketemu. Coba dulu di sini. Sini ada enggak? Ini udah saya tanda-tandain soalnya nih. Udah ada di sini. Lukas. Coba dulu di sini aja kita cari ya. Lukasnya ada pasal 1 ya. Lukas pasal 1. Nah ini dia. Ayat 32. Dia akan menjadi besar, ini Yesus ya, dan akan disebut putra yang maha tinggi. Dan Yahweh Elohim akan mengatakan kepadanya tahta Daud leluhurnya. Di sini ya, Yesus dibilang son of the most high God ya. Son of the most high God, Elohim yang maha tinggi itu adalah imamnya itu Melkisedek. Melkisedek itu punya Elohim menjadi imam bagi El Elyon. Berarti Yesus itu dia juga menjadi imam dengan aturan Melkisedek, itu Ibrani bilang itu ya.
Bukan aturan Harun. Kalau aturan Harun nggak bisa. Yesus itu dari suku Yehuda. Kalau aturan Harun harus suku Lewi. Makanya kalau ada dunia kekristenan ngomong-ngomong saya suku Lewi, ngawur dan tidak tahu apa-apa itu udah. Habis sudah nggak tahu apa-apa udah. Karena anggota gereja semuanya adalah imam-imam menurut aturan Melkisedek. Kenapa? Karena imam besar kita itu, Yesus itu adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Karena Elohimnya itu adalah El Elyon, the Most High God. Itu soalnya ketika Yesus mati bangkit, dia bilang segala otoritas surga di bumi, dia menjadi anak. Karena kita tahu perjanjian baru sifatnya bapak anak. Dia sebagai anak menjadi waris, gitu loh. Nah dalam kekristenan ini karena penyembahan berhalanya ini, banyak ini yang masih anak-anak terus, nggak dewasa, ya, nggak ngerti perjanjian, melanggar terus ibadah berhala-berhala Jebel, Biliam, Nikolaus, ya, terus melanggar perjanjian baru. Nah ini ada Elia negor. Hei, Jebel, kau ngajar ngawur, kau bikin umat Tuhan jadi anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, ya, nggak mungkin mewarisi, ya, segala otoritas surga di bumi. Nanti di akhir zaman itu anak-anak yang sudah menjadi waris, ya, udah dewasa, dia mewarisi kingdom, kerajaan. Nah, ya, jangan ngomong orang-orang sekarang mau Jebel ngomong kerajaan surga lagi. Gimana perjanjian baru aja nggak diajarin, nggak tahu anak-anak, termasuk dia juga menyembah berhala kok, bagaimana? Ya tapi ada Elia akhir zaman. Tegur. Dasarnya teologis, perjanjian baru. Gitu ya. Oke lah ya. Haleluya. Amin.